Sebuah robot lucu terus mengikuti pria ini dan hampir saja ia tertabrak sebuah mobil. Pria yang merupakan gamer sejati ini sangatlah gila sekali dalam bermain game. Bahkan saat bangun tidur, ia pun langsung bermain game VR yang tak pernah lepas dari kepalanya itu. Bahkan saat istrinya memarahinya dan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, pria ini selalu mengabaikannya. Pria yang sudah pengangguran selama 5 tahun ini benar-benar tak memperdulikan kehidupannya. Bahkan saat pagar belakang rumahnya rusak, dia cuek aja. Tapi tampak di halaman rumahnya ada sebuah robot yang tertidur. Pria ini pun membangunkan robot itu dan mulai berkenalan dengannya. Robot itu mengatakan kalau namanya adalah Tang. Tapi karena pria ini tak begitu menganggap robot itu penting, ia membawa robot itu ke tempat daur ulang dan akan membuangnya begitu saja. Tapi saat robot itu ditinggalkan, Tang malah memasang tatapan sedih dan ingin dikasihani. Tapi saat petugas daur ulang mengalihkan pandangannya, robot itu langsung hilang dan ternyata tetap mengikuti Ken. Saat jalan pulang, istri Ken mendapat telepon dari tempat Ken melamar pekerjaan. Dan ternyata istri Ken baru tahu kalau Ken tidak pernah ikut interview sama sekali. Wah, auto rusuh di rumah tangga. Robot ini pun sudah mengikuti Ken sampai ke rumahnya dan memindai semua data tentang Ken dan menyimpannya. Sesampainya di rumah terjadi perdebatan antara Ken dan istrinya karena Ken minggat interview. Ditambah lagi, Ken ketahuan membawa sebuah robot ke rumahnya dan robot itu malah membuat rumah berserakan. Makin ngamuklah istri Ken karena Ken tak kunjung berubah dan mendengarkan kata-kata sang istri. Ken diusir dari rumah oleh istrinya bersama dengan robot itu. Kini amarah sang istri melihat kelakuan Ken pun tak dapat dibendung lagi. Robot ini akan mengikuti Ken yang baru saja diusir oleh istrinya. Tang dan juga Ken akan pergi ke suatu tempat menggunakan pesawat terbang dan robot itu tampak sangat stres saat pertama kali naik pesawat. Ternyata Ken membawa Tang ke tempat jual beli robot yang sangat terkenal di negara ini. Tampak di dalam sana banyak sekali robot yang sudah sangat canggih. Robot kecil ini pun terkesima sendiri melihat robot-robot itu. Namun saat Ken ingin menukar robot itu dengan robot yang terbaru, petugas di sana mengatakan kalau robot itu bukan produksi mereka. Padahal di dalam mesin robot itu terdapat logo perusahaan ini. Karena Tang sangat unik, maka ialah yang menarik perhatian anak-anak sekolah yang sedang berkunjung ke tempat itu. Dan juga petugas yang ada di sana tertarik untuk meneliti Tang lebih jauh dan memperbaiki sedikit kerusakan yang dialami oleh Tang. Petugas mengatakan walau bentuk Tang sangat terlihat rongsok, tapi Tang adalah robot yang sangat spesial. Petugas ini pun mencarikan rekannya di seluruh penjuru dunia yang bisa memperbaiki Tang. Dan ada salah seorang ilmuwan dari Cina yang mau memperbaiki robot itu. Tapi Ken ragu karena tempat itu sangat jauh. Mereka pun pergi dari tempat itu dan mencari secangkir kopi untuk Ken. Tapi Tang malah pergi ke arah festival yang banyak sekali orang berjualan di sana. Robot kecil ini berlari membawa secangkir kopi, tapi karena ia sangat oleng, kopi di dalam gelas itu banyak sekali yang tumpah. Ia pun memberikan kopi itu kepada Ken. Ken mulai tersentuh dengan inisiatif Tang yang sudah membelikannya kopi. Walau isi kopinya tinggal sedikit, ia tetap meminumnya dengan tersenyum. Robot itu pun tampak senang melihat reaksi tuannya. Mereka pun segera pergi ke tempat di mana ada seorang ilmuwan yang bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada diri Tang. Tampak ilmuwan itu sangat tertarik sekali untuk segera meneliti dan memperbaiki Tang. Tapi saat Ken sedang berbicara dengan ilmuwan itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Tang. Dan Tang malah mengikuti mainan itu sampai mereka tak sadar Tang sudah hilang. Tang terus mengikuti mainan itu sampai akhirnya ia terkurung di sebuah kandang besi. Saat Tang sudah dibawa pergi oleh mobil itu, barulah Ken menemukannya. Namun untung saja ilmuwan ini sempat memberikan ID cardnya yang ada alat pendeteksi lokasi di sana dan Ken melemparkannya ke dalam mobil itu. Ken dan ilmuwan ini pun akhirnya berhasil menemukan Tang. Dan dengan cerdasnya, Tang langsung mengeluarkan asap panas dari kepalanya lalu segera kabur bersama Ken. Karena kondisi Tang yang semakin memburuk, Ken langsung membawa Tang ke penciptanya. Ken mendapat informasi tentang pencipta robot ini melalui ilmuwan yang ia temui. Dengan berat hati, Ken harus meninggalkan Tang di tempat ia berasal. Namun anehnya, Tang sangat merasa takut sekali berada di sana. Namun Ken harus meninggalkannya. Tapi saat Ken berjalan pulang, ia ditemui oleh orang yang menculik Tang. Ternyata orang ini menculik Tang karena ingin mencegah Tang kembali ke penciptanya yang jahat. Ternyata bapak tua ini hanya menginginkan chip yang ada di dalam tubuh Tang. Setelah mengetahui kalau bapak tua ini adalah ilmuwan jahat yang hanya menginginkan chip di dalam tubuh Tang untuk kejahatan, Ken pun langsung kembali ke tempat ini. Namun bapak tua ini sudah mempersiapkan perangkap untuk Ken. Karena Ken sangat menyayangi robotnya itu, ia tak segan-segan untuk memohon di kaki bapak tua ini. Namun untung saja robot ini masih bisa menyelamatkan Ken. Dan Ken langsung menggunakan alat ciptaan bapak tua ini untuk ia jadikan senjata untuk menghentikan bapak tua itu. Tapi saat robot ini akan mendekat ke arah Ken, ia malah tertimpa lemari besi yang sangat berat sampai robot itu konslet. Saat Ken melihat ke dalam tubuh Tang, tampak tangki sumber energinya sudah mulai rusak. Ia pun langsung menelpon ilmuwan lain yang terjebak di luar untuk menanyakan bagaimana cara memperbaiki Tang. Setelah penuh konsentrasi,
konsentrasi, Ken berhasil memperbaiki tangki energinya. Tapi ada beberapa kabel yang Ken dan ilmuwan ini tak tahu bagaimana cara memasangnya. Jika salah, maka Tang akan rusak selamanya. Mengingat semua kebaikan Tang kepada dirinya, Ken langsung meyakinkan diri kalau ia akan berhasil. Setelah memasang kembali kabel itu dan memasukkan kembali chipnya, tentu saja Ken berharap Tang akan kembali menyala. Tapi tampaknya belum terjadi apa-apa. Pria ini menangis di depan sebuah robot yang baru saja ia perbaiki karena robot kesayangannya ini kehilangan semua memorinya dan lupa dengan dirinya. Pria ini jauh lebih sayang dengan robot ini, sebab saat ia diusir istrinya dan diceraikan oleh istrinya, ia sama sekali tak menangis. Giliran robot kayak gini, ia seperti kehilangan anak. Tapi robot ini terus mencoba mengumpulkan memorinya saat ia terdampar sendirian dan tak tahu mau kemana sampai akhirnya ia bertemu dengan Ken di rumahnya. Akhirnya robot itu pun mendapatkan memorinya kembali dan Ken langsung memeluknya. Ilmuwan jahat yang hendak mengambil chip robot tadi untuk kejahatan pun langsung ditangkap. Karena jasanya, pria yang sudah pengangguran selama 5 tahun ini pun ditawari pekerjaan oleh lab android yang menciptakan robot itu. Mendengar itu, ia pun langsung percaya diri lagi dan ingin segera pulang ke rumah menemui istrinya. Sebab ia sudah mendapatkan pekerjaan dan mau merubah hidupnya. Istrinya di rumah yang sudah benar-benar kecewa dengan Ken ini pun sudah benar-benar siap untuk meninggalkan rumah. Tapi Ken malah pulang. Akhirnya Ken berinisiatif untuk mengajak istrinya rujuk. Istrinya pun juga berterima kasih kepada robot bernama Tang ini karena sudah merubah hidup suaminya. Tang pun terlihat sangat senang sekali melihat Ken sudah bahagia kembali.